sisi produksi. Jadi anggap aja saya di sini sebagai apa ya, konsultan teman-teman lah ya. Teman-teman udah nyiapin ahli desain kan udah nyiapin desain, udah mulai riset dan segala macamnya. Teman-teman dari TICK nih, TICK 3B, ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau mungkin ada kendala nanti produksinya gimana, ngeprintnya di mana, post pressnya gimana? Yang saya dengar dari kelas 3A itu katanya kemarin teman-teman lebih fokus ke folding box ya, bener nggak sih? Iya Pak, Iya Pak. tetap holding box. Mm-mm, mm-mm. Ada kendala nggak tuh? Untuk produksinya udah kebayang, yang print di mana, cuttingnya di mana, apa aja yang harus dipersiapkan? Untuk cutting sih kemarin saya coba tanya Pak Mm-mm. Saipul, katanya nanti coba itu Pak dipelajarin di kampus dulu. Pelajaran di kampus maksudnya? Iya, maksudnya di kampus kan ada namanya matkul pasca produksi Pak. Nah itu Oke, nanti oke. kita coba motong di sana dulu gitu Pak. Oke, oke. Iya, baik, baik. Ini saya di sini kalau dari sisi digital printing ya. Kalau printingnya teman-teman nanti mau rencananya apa tuh? Printingnya digital atau flexo nggak mungkin kan ya? Atau rotografer atau offset? Sepertinya digital sih, Pak. Digital ya. Oke. Kemungkinan besar kan teman-teman printnya digital. Folding box juga teman-teman pasti akan cetak kertas agak tebal, mungkin ivory atau art karton. Eh, saya masukin video di sini. Mungkin teman-teman udah tonton tadi ya, ada folding box digital printing. Bagaimana sih cara atau proses teman-teman nge-create atau uh, kalau print mungkin nanti mungkin kita akan pelajari ya sedikit demi sedikit digital printingnya. Tapi kalau untuk uh, cuttingnya nanti mungkin Pak Saipul akan jelaskan bagaimana cara atau tekniknya die cut atau kiss cut ya. Cuman kalau di digital printing, jadi sekarang trennya itu digital printing itu ada teman-teman memungkinkan untuk printing and cutting di satu mesin yang di mesin yang berbeda dengan menggunakan teknologi digital. Artinya yang namanya digital itu kan prinsipnya dia masterless. Jadi kalau teman-teman pelajari, mungkin pekan depan saya akan mulai bahas ke dalam digital printing, di mana digital printing itu memungkinkan teman-teman melakukan teknologi cetak tanpa acuan cetak. Oke, tanpa acuan cetak. Kayak cetak tinggi atau potong atau cutting produk folding box itu kan teman-teman pasti pakai acuan cetak atau pakai pisau potong, pisau pon. Nah, ini ada materi materi seminar saya sih kemarin. Ini mungkin saya skip-skip aja ya. Memang tren printing packaging itu beberapa lini itu ada yang up ya tentunya karena memang beberapa lini juga printing mengalami penurunan dari trennya. Tapi untuk packaging, flexible packaging, karton dan label itu merupakan salah satu teknologi cetak yang sedang growth sampai trennya 2030. Ini saya ambil dari Smithers database ini. Ya, kemudian efek pandemi juga yang menerpa percetakan ya, industri grafika. Nah, yang mana industri grafika ini apa namanya terus berinovasi untuk membuat berbagai macam produk diantaranya packaging di sini ya. Ini kebetulan saya di kantor saya kemarin ada seminar dan saya ngisi seminar di sana. Saya menjelaskan tentang mesin develop bisa ngapain aja sih, mesin digital printing itu bisa ngapain aja selain buat nyetak majalah atau buku. Nah, di sini saya share ke customer saya. Jadi digital printing itu bisa nyetak berbagai macam produk packaging diantaranya stiker label atau stiker segel ini. Kemudian di sini ada folding box ya. Kemudian ada juga label kemasan, ada juga sabun handmade atau ada juga ini ada standing pouch yang mungkin trennya sekarang uh, cukup banyak dipakai untuk digital printing. Yang asumsinya selama ini standing pouch itu pakai flexo, tapi ternyata pakai digital printing pun bisa. Nah, di sini saya coba share ke teman-teman. Ya, ini ada mesin. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat mesin ini?
mesin cutting. Pernah lihat? Pernah, Pak. Pernah ya. Ini mesin print and cut, bukan cutting sticker yang dipakai buat mesin cutting biasa. Print and cut itu beda sama cutting sticker. Cutting sticker itu blind cut. Jadi motong doang tanpa harus mengetahui pola apa yang akan dia bentuk. Nah, kalau print and cut, kita print dulu, setelah itu baru kita cutting. Nah, ini mesin yang cukup banyak ya sebagai penunjang digital printing. Nah, biasa dipakai untuk cetak label. Nah, kalau teman-teman nanti tugas kemasannya atau PBL-nya itu ada bikin label, nah teman-teman bisa gunakan mesin ini. Nah, bagaimana mempersiapkan filenya nanti saya share di sini. Makanya saya tadi tambahkan, harusnya hari ini kita belajar VDP, cuman karena saya rasa PBL ini butuh ini nih gitu kan ya sebagai informasinya, maka saya share. Dan teman-teman sekali lagi saya ingatkan jangan khawatir, jangan sungkan ke saya untuk nanya-nanya kalau nanti kaitannya sama PBL, bagaimana produksinya, mau ngeprint di mana, cutting di mana, itu tanya aja ke saya saya akan usahakan untuk bantu teman-teman ya di sini. Mungkin secara referensi nyetaknya kemana, atau mungkin kalau memang ada promo-promo saya bisa share juga ke teman-teman ngeprint yang murah di mana. Oke, ini jadi print and cut, jadi printingnya, kemudian di cuttingnya. Printingnya sih pakai mesin develop ya, yang mungkin saya dari perusahaan saya jual, atau terserah teman-teman pakai mesin apa aja, yang penting teman-teman harus bikin pola atau crop mark ini, yang ini sudah terintegrasi sama sistem yang nantinya mau di-cutting. Oke, standing pouch juga gitu. Ini ada tutorial bikin standing pouch dan ada banyak banget produk digital printing yang bisa dilakukan kaitannya buat kemasan ataupun merchandise ya. Nah, ini semua pakai digital printing, pakai mesin develop. Mesinnya kayak gini gambarnya nih, yang biru ini nih mesinnya nih. Mesinnya, cuman ini kita bikin miniatur pakai folding box. Kemudian berbagai macam produk-produknya. Nah, ada tren digital marketing dan segala macam. Ini saya skip aja. Kebetulan materi seminar saya yang mungkin saya bawakan kemarin. Jadi kaitannya sama kelas ini, satu itu saya mau memperkenalkan bagaimana caranya sekarang tren digital cutting ya. Digital cutting kalau saya sebutnya sebagai digital cutting. Nah, teman-teman ini software yang digunakan. Jadi teman-teman bisa pakai CorelDRAW atau Illustrator sebagai softwarenya. Kemudian bagaimana mempersiapkannya nanti saya tunjukkan. Yang pasti teman-teman harus siapin desainnya dulu. Setelah itu teman-teman bikin pola cuttingnya. Ada dua metode sebenarnya untuk proses cutting. Ya, ada cutting, ada kiss cut, ada die cut, ada kiss cut. Oke, ada juga perforasi, ada juga creasing. Oke, teman-teman tahu semua ya bedanya ya. Cutting, potong atau die cut. Kiss cut itu yang model seperti ini, kiss cut. Ya, yang tadi kita lihat di sini, ini kiss cut namanya. Atau potong setengah putus ya. Yang putus tuh cuman stikernya doang, tapi release papernya nggak putus. Jadi kalau stiker itu kan dia ada dua layer ya. Ada layer stiker, ada layer release paper. Nah, release papernya nggak putus. Yang putus hanya cuttingnya si stikernya aja. Stikernya yang nanti kita mau cutting putus, sedangkan release papernya kita nggak putuskan. Oke, itu namanya kiss cut. Nah, kalau die cut itu dia putus utuh putusnya. Ini kiss cut, ini mesinnya Graptec. Nah, caranya juga sama tadi ini seperti ini ya. Dia ngikutin polanya. Yang pasti dia harus ada crop mark yang dia baca. Crop mark ataupun barcode, beda-beda setiap printer. Oke. Nah, satu lagi die cut. Nah, die cut ini biasanya pasangannya sama creasing. Ya. Die cut atau potong putus. Nah, biasanya kalau die cut itu mesinnya dan seperti ini ya, kebutuhannya untuk folding box. Ya, untuk kemasan seperti ini. Nah, kalau die cut itu biasanya mesinnya flatbed yang digunakan. Jadi bedanya antara label itu mesinnya roll kayak gini, roll to roll atau roll to sheet atau sheet to sheet, cuman masuknya selembar demi selembar. Oke, dan ininya bergerak
si kertasnya bergerak yang mau di-cutting, dua-duanya bergerak ya, antara cutting, head-nya sama si kertas juga bergerak. Tapi kalau di die cut dan creasing biasanya dia hanya, cutting head-nya aja yang bergerak. Cutting head-nya yang bergerak, tapi si media yang teman-teman potong itu dia fix. Makanya teman-teman bisa pakai mesin atau jenis, mesin cutting flatbed. Nah, seperti ini ya, ini flatbed-nya. Yang Grabtech juga ada, cutting flatbed TFC. Kalau Grabtech itu bedanya tuh merek Cina ya. Tapi kalau Grabtech ini eh, merek Jepang. Nah, ini jenis-jenisnya ini. Nah, ini bisa buat teman-teman bikin produk folding box, corrugated, bahkan juga bisa di cutting di sini. Jadi kalau teman-teman bikinnya nanti produknya corrugated, teman-teman bisa cuttingnya di sini. Nah, ini harusnya sudah mulai teman-teman planning kan, teman-teman sudah mulai rencanakan bagaimana nanti eksekusi produknya. Kira-kira bisa nggak sih produk tersebut teman-teman eksekusi ya? Jangan sampai nanti teman-teman desain, anak-anak desain udah ngedesain, udah ya suka-suka, dia udah keren-kerenan desain, tapi ternyata setelah didesain produknya nggak bisa kita mass production, ya kita nggak bisa eksekusi karena memang apa namanya kesulitan ketika proses produksinya. Nah itu yang perlu teman-teman perhatikan. Oke ini mesin cutting flatbed. Oke dia bisa cutting dan creasing. Nah dia dari backside juga bisa dari sisi belakang. Nah ini mulai proses cutting. Di sini ada dua mata, yang satu mata untuk pisau cutting. Nah ini juga bisa perforasi. Perforasi tahu ya, yang garis potong putus-putus biasanya dipakai untuk tiket ya. Oke, atau mungkin batas lipatan bisa, atau buat ketika desain kemasan itu teman-teman buka ya untuk mendapatkan sensasi segelnya biasanya dibikin perforasi die cut, cutting putus, kemudian die cut. Oke. Die cut with ya tangential mode. Tangential mode ini mode apa di jeda-jeda seperti itu, tujuannya untuk menghilangkan apa namanya jejak ya ketika dia dibikin langsung, khususnya kayak kontur-kontur bulat. Oke, ini copy mode dan one point mode. Nah, kemudian dia bisa medianya cardboard juga bisa, e-flat. Nah, ini bisa juga. Nah, ini bahan mirip-mirip kayak duplex ya, tapi agak lebih tebal. Oke, cardboard namanya. Oke, produknya seperti ini jadinya. Nah, kayak gini nih, ini teman-teman bisa lakukan pakai menggunakan mesin. Nah, ini perforasi dicacah ya. Oke. Nah, ini bisa teman-teman gunakan mesin Grabtech ini. Di mana mesinnya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, ada yang ingin tanyakan teman-teman? Mohon maaf Bapak. Ya. Tadi saya telat absen Pak. Oh Baru ya. join. Oke, siapa? Raditya Noval Pak. Oh, ini ketua kelasnya ya, Radit. Iya Pak, maaf ya Pak. Oke. Yang lain ada yang tanyakan? Saya izin nanya Pak, Silakan. itu biasanya kalau mesin die cutting itu kalau di percetakan ada yang bisa satuan nggak ya Pak? Oke. Baik, siapa tadi? Ini namanya Ardi Pak. Ardi. Oh, Ardi. Ya, Ardi. Justru ini kan mata kuliah digital printing nih, Ardi. Makanya digital printing itu yang saya sampaikan yang bisa satuan semua. Kalau die cut yang mungkin Ardi mungkin diajarin sama Pak Saiful sebagai post press-nya, itu mesin press production. Ya, artinya untuk percetakan die cut mesin. Nah ini
Kalau untuk gambarannya ya die cut itu ya mungkin nanti Pak Saiful ajarkan itu seperti ini die cut-nya. Mungkin katakanlah yang sorry ini maaf, ini bukan mesin die cut. Bentar ya. Nah, mungkin ini kali ya. Die cut ini yang manual ya, yang manual. Dan ini yang dipakai untuk mass production. Dan nggak mungkin kan kalau teman-teman ngerjain dummy atau proof harus pakai mesin ini, bikin pisaunya dulu, bikin relnya dulu dan segala macamnya. Nah, kalau yang saya tunjukkan tadi, yang di video yang saya taruh di e-learning, kemudian yang saya tunjukkan tadi mesin GrabTech tadi, itu adalah mesin-mesin memang mesin-mesin yang digital yang bisa kerjain kerjaan satuan doang. Ya, kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa beli yang model kayak gini nih, Cameo. Cameo tuh murah. Harganya maksudnya murah di sini masih terjangkau lah ya, masih under 5 juta lah. Artinya teman-teman bisa buka usaha sendiri untuk beli mesin die-cut. Daripada teman-teman beli mesin kayak gini, harganya mungkin bisa ratusan juta gitu kan ya. Dan listriknya besar dan segala macamnya. Jadi kalau Cameo tuh bisa teman-teman kreasikan sendiri. Oke, ini die-cut mesin ya, yang handmade lah ya, yang artinya yang buat teman-teman kreatif aja sih, dan untuk kebutuhan-kebutuhan kecil. Jadi kalau dipercetakan tuh ada sama di digital, kelebihannya teman-teman bisa produksi dengan jumlah yang sedikit, tapi apa namanya, prosesnya memang agak mungkin ya satu-satu ya, nggak bisa banyak sekaligus. Tapi kalau untuk di konvensional mungkin bisa mass production, namun cost-nya biayanya lebih besar untuk ngeprint cuma sedikit. Nah, digital lebih murah ketika teman-teman bikin cuma sedikit. Itu. Jadi makanya di sini saya sampaikan supaya jadi referensi teman-teman ketika nanti PBL prakteknya teman-teman bikin produk, nah teman-teman udah tahu nih harus cutting di mana, die cut-nya di mana menggunakan teknologi digital. Nah terus, nah ini kalau ini cutting sticker ya teman-teman. Dia blind, nggak ada yang dia nggak ada sensornya. Beda sama print and cut. Nah itu mesinnya kayak gini. Mesinnya ya seperti ini. Ya dia ada sensornya, ada sensor untuk apa namanya, untuk baca posisi cuttingnya. Dan ini bisa satuan. Kalau tanya satuan bisa banget. Justru emang ini dibikin untuk satuan, untuk selembar. Oke, ada lagi yang tanyakan? Teman-teman yang lainnya ada yang, jadi ada ya. Oke. Kemudian, nah sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana sih kalau teman-teman mau mempersiapkan cuttingnya ya, pola cuttingnya. Oke, saya ada contoh file. Kebetulan file ini bukan file kemasan ya. Ini kerjaan saya waktu kemarin pameran. Awal bulan September kemarin kita ada pameran di Jakarta International Expo Kemayoran. Itu saya coba iseng-iseng print pakai mesin develop dan cutting pakai mesin GrabTech. Ya. Ketika saya mau cutting dan creasing. Apa yang harus saya siapkan? Untuk cutting saya siapkan pola cutting. Ini pola cuttingnya saya siapkan. Jadi caranya gimana teman-teman nanti kalau teman-teman mau cutting? Yang pasti teman-teman harus sudah ada desainnya. Mungkin anak-anak desain udah nyiapin pola desainnya seperti apa, pola desain pola kemasannya, baik yang 3 dimensinya seperti apa yang jadinya, sama yang dibentangkan dalam kondisi masih 2 dimensi dan nanti akan dibentuk menjadi 3 dimensi. Nah, ketika teman-teman mau bentuk 3 dimensi, nah teman-teman harus siapin desainnya yang nanti akan di print. Dan teman-teman print desain ini berikut sama crop mark, tanda crop marknya ini. Dapatnya dari mana sih crop marknya ini? Itu harus dari software design, software impose-nya dia, atau software yang digunakan untuk plottingnya, namanya cutting master, kita pilih registration mark. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman nggak usah siapkan software ini karena setiap mesin beda-beda. Jadi teman-teman bawa aja desainnya ini ke percetakan. Tapi apa yang teman-teman harus siapkan? Nah, yang teman-teman harus siapkan adalah cutting
konturnya sama creasing konturnya nih yang di sini. Cutting sama creasing. Jadi teman-teman buka tambah satu layer lagi, 2 layer lagi ya. Layer untuk cutting dan layer untuk creasing. Oke, ini untuk menerbitkan atau mengeluarkan crop mark-nya tinggal kita aktifkan di sini aja. Cuman nggak usah khawatir, nanti ini teman-teman boleh pelajarin nanti ketika teman-teman praktek, nanti ketika cuttingnya teman-teman bisa tanyakan sama percetakannya cara makainya gimana, terus creasingnya pakai tekanan berapa, marginnya pakai berapa, terus force yang digunakan untuk cutting berapa, force yang digunakan untuk creasing berapa. Nah, ini yang sebagai data yang nantinya teman-teman presentasikan ketika UTS dan UAS yang teman-teman tampilkan di depan nanti para penguji nanti ya. Nah, sedangkan teknisnya seperti apa itu teman-teman bisa ikutin bagaimana yang dilakukan oleh percetakan tersebut. Nah, kemudian creasing force sama cutting force itu settingnya ada di mesin nanti, dan itu menyesuaikan sama jenis kertas yang teman-teman gunakan. Kemudian ini ada crop mark-nya tadi ya. Kemudian ini creasing. Pola creasing dan pola cutting teman-teman siapkan. Caranya dengan menambah satu layer baru ya, create new layer. Nah, nanti di new layer tersebut teman-teman baru create cutting polanya. Ya, ini saya aktifkan toggle visibility-nya biar terlihat cuttingnya di mana. Oke, cuttingnya di sini. Berarti ini kalau saya matiin printingnya, nah ini jalur cuttingnya dia. Terus jalur creasingnya mana? Jalur creasingnya saya aktifin. Ini jalur creasingnya warna hijau. Nih, berarti ini jalur ngerelnya dia, ya, jalur ngerelnya si atau jalur tekukan yang nantinya untuk si pola packaging tersebut melakukan tekukan sesuai sama pola yang sudah saya create seperti ini. Nah, ini adalah jalur potongnya dia. Jangan kebalik ya teman-teman. Jangan kebalik, karena kalau misalkan teman-teman jalur garis rel jadi potong, jadi anjor nanti cetakannya. Oke, nah makanya itu dipisahkan antara pisau rel dan pisau cutting karena ada 2 pisau yang berbeda. Oke, kemudian ini desainnya. Nah, nanti yang di printing hanya desainnya aja, tanpa ini, tanpa creasing and cut, desainnya aja. Tapi harus ada crop mark-nya. Ini yang di print. Dan yang di cutting nanti hanya 2 ini. Jadi kalau ketika cutting teman-teman nggak pakai desain layer pertamanya, di layer utamanya ini cut and plot. Saya pakai software Cutting Master karena saya kalau di kantor saya pakai printer mesin cuttingnya GrabTech ya. GrabTech kebetulan salah satu produk yang kami jual juga di tempat saya bekerja. Nah, jadi saya pakai GrabTech, softwarenya Cutting Master. Nah, teman-teman bisa nggak mesti harus pakai software yang sama karena menyesuaikan sama mesin cuttingnya. Kalau tadi teman-teman lihat di video yang The Prince tadi, dia pakai mesin Cina ya, jadi softwarenya juga beda, nggak sama seperti GrabTech. Oke, ini kalau teman-teman sudah terkoneksi sama mesin, nanti dia akan ada tampilan seperti ini. Karena mesinnya flatbed, maka di sini ada sudut untuk target meletakkan si kertasnya. Kita mau naik berapa up production, 2, 3, 4 silahkan. Di sini ada pengaturan force, ada pengaturan point of preview-nya ya, teman-teman mau balik atau segala macamnya di sini bisa teman-teman atur. Terus di sini teman-teman bisa atur layering-nya juga di sini. Mana yang duluan? Creasing dulu apa cutting dulu? Yang layer ini nggak usah diaktifin. Kalau diaktifin nanti teman-teman, ini kan desainnya layer 1 kan, layer 1 nih. Jadi nanti jadi kayak begini yang di pola cuttingnya. Ngaco, jangan. Ya, ini bisa kita atur. Siapa dulu? Cutting dulu apa creasing dulu? Pilih creasing dulu. Kalau nanti di kemasan itu teman-teman ngerel dulu baru ngating. Jangan ngating dan rel cutting dulu baru di rel ya. Nanti berantakan, udah hancuran dia, baru teman-teman lakukan creasing ya, bisa jadi filenya objeknya jadi berantakan. Karena dia ada 2 jenis sih flatbed ini, ada yang pakai vakum, ada yang pakai elektrostatis. Oke, teman-teman, nah tinggal kita pilih dan nanti mesinnya secara otomatis bekerja dengan sendirinya. Oke, pertama-tama yang dilakukan adalah dia baca sensor dulu. Baca sensor ini, sudut-sudut sensor ini, baru setelah itu baru dia mulai cutting dan mulai creasing. Mulai creasing dulu baru mulai cutting. Oke, ada pertanyaan sampai sini, teman-teman?
Nah, ini untuk mempersiapkan filenya, yang paling penting adalah teman-teman siapkan filenya. Soal crop mark belakangan atau barcode belakangan, nanti biar dari sisi percetakan nanti mereka yang melakukan. Oke. Tapi kalau teman-teman mau tahu, ya harus tahu ya, harus tahu prosesnya seperti apa. Jadi nanti kalau teman-teman bekerja di percetakannya, teman-teman udah tahu apa yang harus teman-teman persiapkan. Oke, ada yang ditanyakan? Artinya belum ada, Pak. Oke, baik. Baik, kalau tidak ditanyakan, saya cukupkan untuk pembahasan digital cutting atau postpress-nya. Ya, silakan teman-teman sudah mulai melakukan diskusi dengan tim atau kelompok PBL-nya. Nanti ketika menemukan kendala ya kaitan sama printing, teman-teman bisa tanya saya. Teman-teman bisa tanya saya akan coba share atau saya akan coba bantu teman-teman. Boleh tanya Pak Saiful juga atau Pak Zul ya, karena kebetulan kami yang bertanggung jawab untuk proses produksinya ya, apalagi HTICK untuk mata kuliah PBL-nya ini. Oke, semoga dimudahkan nanti urusan. Oke, baik, kita masuk ke VDP sekarang. Nah, sebenarnya saya tadinya mau praktek dengan software, tapi karena mungkin waktunya juga terbatas, jadi saya sampaikan dulu pengenalan tentang VDP. Syukur-syukur pekan depan kita bisa offline, kita bisa jelaskan di kelas contoh produk dari variable data print VDP. Oke, ada yang pernah kenal istilah VDP sebelumnya, teman-teman? Apa itu VDP? Ada yang pernah tahu? Belum tahu ya. Oke. Perhatikan video ini. Ini adalah contoh cetakan VDP. Saya harap setelah teman-teman dicetakan ini ada suatu hal yang menarik. Oke. Ada satu hal yang mungkin teman-teman bisa temukan dari sini, apa itu arti variabel data print. Kalau kita terjemahkan ya, lihat cetakannya. Oke, ini cetakannya. Variabel data ya, atau data yang bervariasi. Oke. Ada yang dapat poinnya apa itu VDP? Data yang buat di printnya beda-beda. Iya. Oke, good. Betul sekali. Data yang dicetak bisa berbeda-beda antara image yang pertama kayak misalnya ini, misalnya ada folding, ada ADF, ya. Tapi ada template yang sama. Jadi ada data yang bervariasi, ada template yang sama. Nah, variabel data print ini memungkinkan teman-teman mencetak data-data yang berbeda-beda dalam suatu produk cetakan yang sama ya. Oke, good sekali. Itu VDP atau variable data print yang biasa kita kenal sebagai variable information printing atau variable imaging, adalah bagian dari digital printing. Oke. Jadi di sini sebenarnya saya mau menjelaskan bagaimana sih kita menyiapkan data VDP. Sebenarnya sih ada cara yang cukup kompleks ya dengan software VDP dan banyak sekali. Ya, namun kita mau coba yang sederhana aja dengan InDesign dan Excel. Tapi karena memang nanti mungkin ketika pas pertemuan offline ya kita coba praktekkan. Yang intinya ada beberapa elemen yang bisa kita jadikan variabel data, diantaranya teks, grafik, atau image sekalipun. Ya umumnya image di sini biasanya dipakai QR code, ya QR code variabel data, QR code, atau grafik atau teks yang biasa di detak variabel kan. Sedangkan template background-nya itu biasanya sama. Oke, good. Sampai sini udah dapat poin ya, kira-kira apa sih yang biasa digunakan. Nah, ini sebelum ada digital printing, ya, ketika konvensional, sebelum ada digital printing,
Teman-teman melakukan orang-orang grafika melakukan variabel data itu menggunakan alat ini. Oke. Alatnya alat ini. Ini alat ini adalah stempel ya. Ya, biasanya outputnya adalah numerator. Biasanya mereka mencetak kwitansi atau udah ada cetakannya sebelumnya, dicetak di offset ya, kwitansi atau tagihan atau apa, dan ada nomornya itu datanya variabel, jadi menggunakan stempel ini. Dan setiap satu hentakan stempel ini nanti dia akan berubah tuh, image-nya akan berubah, angkanya akan berubah menjadi angka-angka yang lain. Nah ini menggunakan cara ini. Dan ini stempelnya yang digunakan ya, mungkin bisa teman-teman cari di online atau mungkin kalau teman-teman butuh. Intinya stempel numerator bentuknya kayak gini kurang lebih. Oke, ini tintanya. Ya, kemudian kalau ditekan sekali, nah nomornya akan berubah tuh. Dia ada 6 digit nomor. Jadi misalkan 1 sampai 6. Nah, ketika ditekan sekali nanti 6-nya jadi 7, 8, 9, terus 10, baru ntar digit keduanya baru berubah dan seterusnya. Seperti ini misalkan tuh nomornya. Ya, bisa juga dibikin repeat, misalkan repeat 4 kali. Jadi 4 kali hentakan baru berubah, misalkan gitu. Ya, jadi bisa teman-teman atur untuk numerator. Berapa kali hentakan baru dia berubah. Ya. Baru nanti apa namanya? Datanya bisa variabel. Ini adalah VDP yang apa namanya yang ada sebelum adanya digital printing. Namun setelah ada digital printing, semua bisa dilakukan dengan software. Mesin bisa melakukan cetak dengan data yang berbeda-beda. Data yang masuk ke mesin bisa berbeda-beda. Sedangkan kalau di konvensional, teman-teman nyetak sama semua. Beda-bedanya seperti apa dengan cara tadi menggunakan alat tersebut. Oke. Biasanya digital variable data print ini dipakai untuk personalized printing atau yang sifatnya pribadi ya, personal. Teman-teman misalkan nyetak botol minuman dengan desain yang mungkin template-nya sama, cuman filenya berbeda-beda, ditujukan kepada seseorang. Oke. Tahu teman-teman bikin kayak postcard seperti ini, postcard ada namanya, template-nya sama, tapi ini untuk Acme, kemudian ini untuk John Smith, ini untuk Sally Rai. Jadi itu beda-beda namanya, gitu ya. Jadi itu ditujukan dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah, ini contoh Advanced VDP zaman sekarang. Nah, biasanya VDP itu database-nya dari database yang berbeda. Contohnya ini ada Ellen, seorang ibu 3 anak dengan pendapatan tahunan $80.000. Ada Tom, pensiunan, pendapatannya $45.000. Shelby, eksekutif, $220.000 pendapatan tahunannya. Dan ini semua orang ini berbeda-beda pendapatannya. Dan kita bikin sebuah direct marketing atau suatu promosi ya, baik berupa postcard. Datanya beda-beda ya. Ada fotonya Ellen, ada fotonya Tom, ada fotonya Shelby, ada tujuannya Shelby, ada tujuannya Dear Tom, Dear Ellen, dan penawarannya juga beda-beda ya. Penawarannya Ellen ditawarkan mobilnya yang sesuai dengan gayanya, minivan, sedangkan Shelby bisa sport car gitu. Dan masing-masing memiliki target yang berbeda-beda juga. Tapi template-nya sama. Misalkan desainnya seperti ini, teman-teman kita siapkan data-data yang berbeda-beda ya. Foto juga berbeda. Ini semua bisa kita create dengan software yang advance ya, advance VDP ini. Oke. Nah, aplikasinya bisa ke media cetak, media online atau email gitu. Dan untuk mengelola data ini kan emang rumit ya, tapi dengan software teman-teman bisa mempermudah ya. Mudah dengan cara-cara tertentu.
Oke. Ya, baik. Baik, sampai sini teman-teman kira-kira ada yang ditanyakan tentang PDP? Udah kebayang ya produknya seperti apa? Atau ada yang teman ingin diskusikan? Oke. Ya, kalau nggak ada, mungkin saya bisa tanya kira-kira teman-teman, kebayang nggak kira-kira produknya apa tuh? Produk PDP yang mungkin ada di benak teman-teman sekarang, dalam bentuk kemasan atau dalam bentuk apapun. Contoh, bisa berikan contoh saya, contoh produknya apa untuk produk PDP? Kalau undangan termasuk nggak, Pak? Oh, termasuk sekali Devita. Saya waktu nikah dulu, saya bikin undangan menggunakan variable data print. Saya pakai Excel sama InDesign yang paling sederhana sekali. Saya bikin undangan saya mungkin saya masih pakai model print ya, print biasa, cetak offset. Cuman label Tom and Jerry-nya itu saya pakai VDP. Jadi saya udah punya database di Excel, nama yang saya mau undang. Saya punya database di Excel juga, sebelahnya nama itu ada kolom alamat. Terus ada kolom mungkin tambahan lagi, kolomnya cuman saya nggak terbitin di VDP ya, cuman saya kasih kode doang. Ini keluarganya siapa? Keluarga dari saya, keluarga dari istri saya, keluarga dari orang tua saya, keluarga dari mertua saya misalkan gitu. Nah, semua datanya sudah saya masukin ke Excel. Dari situ saya generate aja ke template kepada yang terhormat, namanya siapa, alamatnya di mana, terus ada kode kecil sih di bawahnya, oh ini keluarga si ini. Jadi nanti saya mau kelompokin ini buat mertua, ini buat orang tua, ini buat istri, ini buat saya undangannya. Jadi undangan itu bisa banget VDP. Bahkan itu yang pakai label ya. Kalau zamannya undangan VDP itu ya harusnya udah ada namanya seperti tadi yang di sini. Nah ini kayak ini untuk Ekme, untuk John Smith, untuk Sally itu undangannya udah ada desain yang berbeda-beda. Tapi desain ini akan berulang ketika nanti Sally ada lagi namanya misalnya katakanlah Anwar teman kerja, template-nya sama kayak Sally. Terus kemudian ada lagi misalkan Steven teman main, ya udah template-nya sama kayak John. Tinggal kita kasih kode-kodenya aja dia akan nge-link. Good. Ada lagi yang lain mungkin yang bisa ngasih contoh produk VDP seperti apa? Ada lagi teman-teman? Khususnya di kemasan, di packaging. Oke, kalau teman-teman dulu pernah ngalamin adanya Coca-Cola, pernah lihat nggak? Coca-Cola ada namanya Budi, Anto, misalkan. Terus Tono, Tony gitu ya. Siska gitu. Jadi udah ada nama-namanya ini. Nah, ini juga dia menggunakan software VDP, tapi memang quantity dia kurang personalized. Kalau ini kan personalized banget nih. Personalized banget. Ya, satu orang pun oke dibikinin. Nah, tapi kalau di sini mungkin di kemasan emang tantangannya agak lebih luas ya, karena nggak mungkin bikin kemasan cuma satu doang gitu kan. Tapi bisa aja, zaman sekarang sih bisa. Oke, botol-botol minuman. Ya. Oke, ya untuk prakteknya mungkin nanti kita coba di next meet ya, meeting berikut di kelas berikutnya. Cuman atau teman-teman ada lagi yang mungkin mau berkomentar tentang contoh produk VDP? Kalau kemarin ada yang bilang sertifikat, oke, good, sertifikat juga bisa. Ya sertifikat pasti datanya variabel, cuman template-nya sama gitu ya. Template background-nya kan sama semua. Terus kolom penilaiannya juga sama, cuman nilainya beda-beda. Nah, itu adalah contoh dari variabel data. Ada lagi teman-teman yang bisa ngasih contoh? Atau ingin bertanya atau berkomentar? Izin nanya, Pak. Iya, silakan. Untuk VDT ini sendiri ada mesin khususnya nggak sih, Pak? Apa pakai digital biasa aja, Pak? Oke, good. Ya, Ardi, untuk VDP ini sendiri mesinnya ada yang khusus atau tidak? Ada mesin khusus VDP. Ada juga yang
bisa kita generate di software. Contohnya tadi yang saya bilang undangan saya itu, saya generate di software. Mesin digitalnya ya mesin digital apa aja, digital printing. Bahkan printer inkjet di rumah pun itu masuk dalam kategori digital printing. Intinya saya nggak perlu acuan cetak untuk nyetaknya. Gitu ya. Jadi bisa pakai mesin itu, atau memang ada mesin yang dedicated untuk digital printing. Contohnya misalkan ini ada. Nah, ini kalau teman-teman di packaging itu ada mesin, ada satu produk ya, ada satu produk yang dipakai untuk VDP, dedicated sekali. Oke. Teman-teman tahu ini saya pause dulu ya. Oke, ini adalah contoh kemasan. Produk kemasan kecap bangu. Labelnya tentunya pasti dicetak pakai mesin cetak offset atau fotografer lah. Ini offset lah ini ya. Tapi ada produk VDP-nya di sini. Tahu nggak teman-teman di mana? Ada data variabel yang dicetak. Barcode, Pak. Bukan barcode. Barcode sama semua. Barcode nggak boleh beda-beda. Kalau barcode-nya beda, nanti nggak bisa di-scan dong. Ntar ketemu produknya beda lagi. Itu tuh saya tunjukin. Expire bukan sih, Pak? Iya, betul sekali. Expired date, kode produksi. Itu adalah hal yang bisa dibilang sebagai variabel data print. Karena nggak mungkin expired date itu dicetak ketika produk kemasan dicetak. Ya kan? Ya kita nggak tahu itu mau dipakai kapan gitu kan. Tapi expired date itu dicetak setelah produk di dalam kemasan ini masuk. Ya, sudah setelah diisi dan hampir semua bisa dibilang semua expired date itu dicetak menggunakan digital printing. Mesinnya seperti ini. Ini dedicated mesin. Ya, mesinnya seperti ini. Inkjet teknologinya, continuous inkjet. Nanti kita akan bahas di pembahasan continuous inkjet. Ya, mesinnya ini dan dia dipasang biasanya di conveyance belt. Nah, ini mesinnya. Tintanya ya, tintanya juga harus kuat, nggak boleh gampang luntur, jangan sampai nanti produknya belum expired tapi cetakannya udah expired, cetakannya udah luntur duluan sebelum produknya expired gitu. Oke. Nah, ini jenis print headnya, bentuk print headnya seperti ini. Ini cara operasionalnya doang ya. Oke, ya expired date itu datanya bisa berupa data kode produksi, tanggal atau shift siapa yang bekerja pada saat itu, terus tanggal expirednya kapan. Nah, ini bisa kita masukkan ke mesin ini, nah, jam, tanggal, kita register ke sini, kemudian kita taruh produk kita dan dia jalan dengan conveyance belt. Dari sini print headnya udah ada di sini, tanggal, bulan. Oke, nah ini menggunakan digital printing. Ya, prosesnya di kemasan, expired date-nya. Makanya kadang-kadang posisi nggak sama, suka berubah-berubah karena dia dicetak ketika produk tersebut berjalan di conveyance. Dan kalau tanya ada mesin khusus, ya ini mesin khusus untuk percetakan VDP, gitu ya. Dan kalau kode produksi dia juga bisa dimasukin variabel data yang dia otomatis berubah sendiri. Misalkan ini produksi pertama, produksi kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Gitu ya, ada kode produksi dan nanti dia akan di endingnya kita ketahuan, oh ini produksinya, kayak kita bikin uang aja, uang kan ada numeratornya kan, numeratornya beda-beda. Nah di situ kan kita akan tahu, oh ini uang cetakan keberapa gitu kan, total produksi kita sudah mencapai berapa unit, dari situ bisa. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik ya. Teman-teman mungkin kalau tidak ditanyakan itu aja ya yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa diskusi dengan teman-teman PBL-nya ya, siapkan juga desain atau mungkin materi yang akan teman-teman akan cetak karena PBL ini cukup penting, bobotnya cukup besar. Infonya malah saya tidak boleh memberikan tugas yang lebih berat daripada tugas PBL. Jadi kalau bisa dimaksimalkan gitu kan ya.
jangan desainnya aja maksimal, tapi produksi produknya juga oke, maksimal, dan benar-benar bisa diaplikasikan dan diimplementasikan kepada customer ya teman-teman. Tentunya ketika produk itu bisa bermanfaat bagi mereka, jadi nilai dan pengalaman tersendiri buat teman-teman, dan tentunya juga bisa ya, menambah nilai perkuliahan, khususnya di mata kuliah yang tergabung pada PPA. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri saja. Terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak. Yo, sama-sama.